Menteri UMKM meresmikan logo dan lantik pejabat baru di Tanah Abang. Pembunuh artis Sandi Permana diringkus tiba di Polda Metro Jaya. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Maman Abdurrahman meresmikan logo baru Kementerian UMKM. Dalam kesempatan itu, Maman juga melantik sejumlah pejabat baru di atrium Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa makna lilin dalam logo tersebut melambangkan perjuangan dan keberanian para pelaku UMKM Indonesia. Pelantikan didasarkan keputusan Presiden nomor 17/TPA/2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi media di Kementerian UMKM berdasarkan surat keputusan Menteri nomor 5/2025 dan nomor 6/2025 tentang pengangkatan pejabat tinggi pratama dan administrator. Upacara pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Maman juga membacakan sumpah kepada pejabat yang dilantik. Maman mengungkapkan alasan memilih Tanah Abang sebagai lokasi pelantikan pejabat tinggi media sekaligus peluncuran logo baru Kementerian UMKM atas amanah dari Presiden Prabowo Subianto agar pejabat di Kementerian UMKM dekat dengan masyarakat. Pelantikan bersamaan dengan peluncuran logo baru dari Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dengan logo ini, Kementerian UMKM berharap dapat menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi para pelaku usaha untuk terus maju dan berkontribusi bagi masyarakat. Action konkret kepada masyarakat, dan inilah bentuk simbolisasi awal kami menjawab, merespon serta menjalankan amanah Pak Presiden bahwa pelantikan kita ini dan launching logo ini kita menganggap bahwa kalau kita ingin berkontribusi, kalau kita ingin mensukseskan program-program yang dalam hal ini program UMKM, ya kita harus memulainya dengan dekat dengan masyarakat, dalam hal ini pengusaha UMKM. Jadi keberadaan kami di Tanah Abang ini sebagai bentuk awal bahwa Kementerian UMKM ke depan wajib dan kudu untuk dekat berdampingan dengan pengusaha-pengusaha UMKM. Sanas Hairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap keinginan Presiden Prabowo Subianto agar adanya menu susu di program makan bergizi gratis. Dirinya mengatakan pemerintah saat ini tengah proses mendatangkan sapi perah luar negeri. Ia menargetkan 200.000 sapi perah akan datang sampai akhir 2025. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkap keinginan Presiden Prabowo Subianto agar adanya menu susu di program makan bergizi. Sayangnya susu di Indonesia masih impor sehingga kebutuhan gizi disubstitusikan ke menu lain. Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini tengah proses mendatangkan sapi perah luar negeri. Ia menargetkan 200.000 sapi perah akan datang sampai akhir 2025. Sudaryono menyebut banyak perusahaan yang ingin berinvestasi membangun pabrik berikut sapinya. Setidaknya sejauh ini sudah ada 160 perusahaan yang berkomitmen membangun investasi tersebut. Ya susu itu sebetulnya kan maunya, kalau Pak Presiden kan kalau keinginannya kan semua dikasih susu, cuma kan kita kan susunya masih impor semua. Kalau masih impor ya kita bisa substitusi untuk susu yang lain dulu, sembari kita datangkan sapi hidup, kemudian susunya kita produksi lagi. Percuma dong kita kasih susu yang impor kan, ya kan percuma bikin kayak negara lain, kita harus bikin kayak negara kita sendiri. Tapi kalau yang update sapinya itu gimana Mas? Realisasinya udah berapa Mas? Udah ada yang masuk belum ya? PP-nya baru beres, kita bisa masukin dari beberapa negara tambahan selain Australia sama negara-negara yang memang sudah register, ya kita tambahin yang lain. Kita berharap sih di tahun 2025 ini masuk 200.000. Sampai akhir tahun atau mungkin sampai akhir tahun, selama 2025 ini per kuartal gitu Mas? Kita targetnya 200.000. Kita nyiapin ini semua, ini kebut semua nih, urusan lahannya, urusan peternaknya di mana, siapa, apa, semua kerjasama dan lain-lain, kita bantu semua. Yang jelas ini bukan negara impor gitu. Tapi ini orang berinvestasi, orang kan boleh dong bikin pabrik apa di Indonesia bisa. Ini bikin
Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, Menko Infrastruktur AHY menerima kunjungan kerja Menko PMK Pratikno di kantor Kemenko Infrastruktur Jakarta. Pertemuan antar Menko ini membahas pentingnya infrastruktur untuk tingkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat serta mitigasi bencana. Dalam kunjungan kerja ini juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri ATR BPN Osi Darmawan, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronika Tan, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyono. Pada pertemuan antar Menko ini membahas 3 isu utama, yaitu mitigasi bencana alam, peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur kesehatan, dan pengembangan ruang bersama bagi kelompok rentan. Pembangunan infrastruktur akan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat, dan infrastruktur juga punya kepentingan untuk menjawab kebutuhan peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal dan membantu agar masyarakat bisa hidup lebih sehat, terutama sanitasi, akses air bersih, dan kedepannya ada ruang bersama yang hijau, sehat, ramah anak, dan perempuan termasuk lansia. Terkait dengan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung program-program Kemenko PMK. Di antaranya adalah terkait dengan mitigasi bencana alam. Jadi tadi dipaparkan oleh Kepala BNPB berbagai potensi bencana alam secara nasional dan apa saja yang dibutuhkan untuk memitigasi, mengurangi jumlah korban baik manusia maupun material. Ini juga penting karena infrastruktur harus benar-benar bisa menjawab kebutuhan untuk penyelamatan manusia, baik jika terjadi bencana, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksinya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa melakukan langkah-langkah preventif. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sultan Najamuddin mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto yang akan mengadakan pelatihan insentif atau retreat bagi kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024. Sultan mengatakan rencana retreat bagi kepala daerah merupakan terobosan baru yang harus didukung. Sultan juga menjelaskan beberapa manfaat dari retreat untuk kepala daerah, yakni mampu membangun semangat nasionalisme, membuat patriotisme kepala daerah terpilih menjadi kuat, hingga memastikan visi misi atau program dari pusat ke daerah berjalan dengan baik. Sebelumnya Prabowo Subianto ingin para kepala daerah yang telah dilantik untuk mengikuti pembekalan atau retreat seperti yang dilakukan para menteri dari Kabinet Indonesia Maju. Ya, saya pribadi, saya merasa sesuatu yang baru dan patut untuk diapresiasi, bahkan didukung. Model kepemimpinan bukan hanya kepemimpinan nasional yang melakukan retreat, tapi kepala daerah. Pertama, apa saja sih yang kita lihat dari proses ini? Pertama membangun semangat nasionalisme, membuat patriotisme para kepala daerah terpilih menjadi lebih kuat, lebih tinggi, kemudian menyatukan kepala daerah, memastikan visi misi atau program dari pusat ke daerah itu juga berjalan dengan baik. Lalu di situ juga ada unsur bagaimana memberi semangat kepada kepala daerah terpilih bahwa sudah saatnya kita membangun Indonesia, membangun daerah secara maksimal dengan model kepemimpinan yang tidak lagi sendiri-sendiri. Nah, ini saya melihat retreat kepala daerah ini akan menumbuhkan semangat patriotisme, nasionalisme, dan yang paling penting adalah memastikan program-program andalan pemerintah pusat itu berjalan secara efektif. Tim Liputan Berita Nasional TV. Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI, sebut DPR akan dorong pemerintah untuk meminta tambahan biaya kuota khusus lansia agar persiapan keberangkatan segera dilaksanakan. Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan Komisi 8 DPR terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah atau 2025 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
agenda utama rapat terkait persiapan pelaksanaan tim pengawas haji DPR RI, serta isu aktual terkait penyelenggaraan haji. Selain itu, khususnya Panja untuk meningkatkan pengawasan seluruh aspek meliputi penerbangan, akomodasi, konsumsi, jemaah haji untuk mengoptimalkan keberangkatan jemaah haji. Reportnya Panja bahwa masa tunggu lansia itu ada yang dari 10 sampai 40 tahun, dari yang menunggu antara umur 80 tahun, ya mungkin kita akan dorong kepada pemerintah untuk meminta tambahan kuota khusus bagi lansia, supaya di tahun ini dan tahun berikut, para lansia yang sudah menunggu dalam daftar tunggu itu bisa berangkat. Dan kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh teman-teman panitia Panja itu bahwa ada beberapa hal penyebab daftar tunggu lansia, terutama di masa lalu itu boleh kemudian melakukan DP yang ringan sehingga kemudian masa tunggunya. Pelaku pembunuhan artis Sandi Permana diringkus Polda Metro Jaya. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Ketua Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat, Herman Hairon, merespons wacana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Herman mengatakan pertemuan kedua tokoh negara ini demi membangun kekuatan bangsa yang lebih baik. Mencuat wacana pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Herman mengatakan Presiden Prabowo Subianto tentu memiliki perhitungan dan membutuhkan seluruh instrumen bangsa yang bersatu demi mewujudkan program-program yang telah dicanangkan Presiden Prabowo sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Meski demikian, Herman belum bisa memastikan kapan pertemuan kedua tokoh tersebut akan terjadi. Ya baguslah ya, kalau seluruh instrumen bangsa ini bersatu, kemudian instrumen bangsa sama-sama membangun kekuatan untuk bisa membangun bangsa atau memperkuat posisi negara kita semakin baik, semakin jaya gitu ya, semakin dihormati di dunia internasional kan bagus gitu. Dan bagi koalisi ya kami serahkan kepada Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi, karena Pak Prabowo sebagai pimpinan koalisi, sebagai presiden tentu memiliki hitung-hitungan bagaimana dibutuhkan seluruh instrumen bangsa bersatu agar seluruh program-program yang telah dicanangkan dapat dilaksanakan dengan baik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gerakan Pemuda Ansor menegaskan pentingnya membangun generasi produktif demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Program yang diluncurkan GP Ansor menjadi langkah strategis menghadapi bonus demografi dan tantangan global. GP Ansor meluncurkan Asta Cita Center dalam sebuah acara bertema Asta Cita dan Indonesia Emas 2045. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Adin Jauharudin menekankan bahwa Asta Cita Center dirancang sebagai pusat inisiatif untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Adin menyoroti dua dasar utama peluncuran Asta Cita Center, yakni Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi yang produktif. Asta Cita Center bakal bangun rantai pasok ekonomi, penguatan logistik pedesaan untuk membangun ketahanan pangan, pengembangan riset, inovasi pendidikan hingga ekonomi. Asta Cita Center juga telah berfokus pada beberapa program unggulan seperti membangun perekonomian pedesaan, inovasi dan teknologi. Jejaring media dan platform siap mengintegrasikan pelayanan Ansor dengan kebutuhan masyarakat. Akan membangun rantai pasok ekonomi, kemudian penguatan logistik pedesaan untuk membangun ketahanan pangan. Yang kedua, kita akan melakukan pengembangan riset, inovasi, terutama anak-anak muda di seluruh Indonesia terkait banyak hal, baik di bidang teknologi, di bidang pendidikan, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah kami akan membangun banyak hal terkait soal pengembangan sumber daya manusia, terutama pelatihan-pelatihan vokasi yang bisa menjadi modal utama bagi anak-anak muda dalam membangun daya saing bangsa ke depan.
Pemirsa, makan bergizi gratis telah berjalan rutin bagi masyarakat. Gubernur Jawa Timur terpilih Hovifah Indar Parawansa menyebut dengan adanya program makan bergizi gratis dapat merekrut tenaga kerja baru. Gubernur Jawa Timur terpilih Hovifah Indar Parawansa menyebut dengan adanya program makan bergizi gratis dapat merekrut tenaga kerja baru. Selain itu bahwa sektor UMKM juga turut berkembang dari imbas program. Dirinya menjelaskan di Markas Komando Distrik Militer telah berhasil merekrut 48 karyawan baru yang bekerja di berbagai bidang yang berkaitan dengan program MBG. Selain itu, Hovifah menjelaskan bahwa sektor UMKM juga turut berkembang imbas program tersebut, mulai dari penjual telur hingga sayuran. Ya pemirsa, fenomena perburuan harta karun digital koin jagat sedang gandrung dimainkan sebagian orang saat ini. Permainan yang menawarkan sensasi petualangan dan iming-iming hadiah uang tunai ini berhasil menarik perhatian warganet, terutama di kalangan generasi muda. Sayangnya aksi berburu koin ini berdampak pada rusaknya fasilitas umum. Sudah ada jurnalis Berita Nasional TV Syana Serus dan juru kamera Anggada Agung yang akan melaporkan salah satu lokasi yang menjadi target pencarian koin jagat yakni di Gelora Bung Karno. Berikut laporannya. Pemirsa Berita Nasional TV, sebagian orang saat ini sedang gandrung berburu koin jagat. Sebuah permainan dengan konsep treasure hunt atau berburu harta karun di dunia nyata. Harta karun yang diburu berupa koin yakni seperti emas, perunggu, dan perak. Dengan nilai yang bervariasi mulai dari Rp300.000 hingga Rp100 juta untuk koin emas. Dan para pemain harus mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya karena dapat akan ditukarkan dengan uang tunai. Dan tantangannya, para pemain harus mencari koin di tempat-tempat tersembunyi seperti fasilitas umum dan lokasi lainnya. Dan sayangnya dampak dari berburu harta koin ini menyebabkan rusaknya sejumlah fasilitas umum. Dan dari informasi yang saya dapatkan di daerah kawasan Gelora Bung Karno belum ada terjadi perusakan fasilitas umum. Dan memang beberapa waktu yang lalu banyak sekali para pemburu koin yang mencari koin jagat di sekitar area kawasan Gelora Bung Karno. Pada hari ini saya akan mencoba langsung mencari koin jagat yang ada di daerah kawasan Gelora Bung Karno. Ya, pemirsa Berita Nasional TV, tadi saya sudah mencoba mencari koin jagat di daerah kawasan Gelora Bung Karno. Namun untuk mendapatkan koin jagat tersebut tidaklah mudah. Dan perlu kami informasikan juga bahwa Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Habib saat ini sedang memantau apakah koin jagat tersebut sesuai dengan aturan atau tidak. Dan dari pihak kepolisian juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tertib dan menjaga fasilitas umum. Demikian dari Jakarta, Sanas Kairus, Anggada Agung melaporkan untuk Berita Nasional TV.
Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan membongkar praktik perdagangan anak di bawah umur dengan 4 orang pelaku Selasa petang. Korban dijadikan objek pemuas nafsu lelaki hidung belang. Korban dibayar sebesar Rp3.500.000 setelah dapat melayani 70 pelanggan. Hal tersebut disampaikan oleh Kanit Polsek Metro Kebayoran Baru, Komisaris Polisi Nunu Suparmi, Selasa petang. 4 orang pelaku yang diamankan memiliki peran masing-masing, yakni RA alias A dan MRC alias B. Berperan sebagai admin yang menawarkan korban di aplikasi micet. 2 orang pelaku lain yakni MR alias M dan R alias R berperan sebagai pengantar jemput dan pengawal saat bertemu pelanggan. Sementara itu, 1 dari 2 korban masih tergolong di bawah umur, yakni MAL 19 tahun dan AMD 17 tahun. Kompol Nunu mengatakan dari penangkapan 4 pelaku, polisi menyita uang tunai hasil transaksi seksual sebesar 1 juta lebih dan 4 buah unit handphone. Untuk modusnya sendiri, para pelaku yang berperan sebagai admin menawarkan kedua korban melalui aplikasi micet dengan tarif Rp250.000 hingga 1,5 juta. Nunu juga menjelaskan kedua korban akan mendapatkan bayaran sebesar 3,5 juta setelah dapat melayani 70 pelanggan. Oleh sang mucikari yang saat ini masih dalam pengejaran petugas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya keempat, pelaku dijerat dengan pasal 297 KUHP tentang perdagangan orang dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dengan cara bermula korban ditawari pekerjaan oleh temannya. Kemudian korban dijelaskan bagaimana bagaimana ketentuannya yang disepakati, yaitu korban wajib melakukan pelayanan terhadap laki-laki hidung belang, katakanlah laki-laki hidung belang, sebanyak 70 orang, baru korban akan dibayar 3.500.000 gaji korban per 70 orang laki-laki hidung belang. Nah, tidak terbatas waktu sebulan atau 2 bulan, sehari atau 2 hari, yang jelas per 70 orang korban dibayar Rp3.500.000. Artinya kalau belum sampai 70 belum dibayar ya? Belum dibayar. Ada motif lain, Bu, selain ekonomi dari para tersangka ini, Bu? Kalau ekonomi korban, yang saya ketahui ekonomi korban memang sangat minim. Korban yang di bawah umur itu dia tinggal bersama orang tuanya, yang satu bapak tirinya broken home, kemudian ibunya buruh cuci gosok, bapaknya tidak bekerja. Dan saya wawancara ibunya, kata ibunya bilang bahwa saya memang tidak bisa memenuhi kebutuhan anak saya, jadi dia merasa bersalah seperti itu. Bu, adakah ancaman yang diterima para korban untuk harus melayani baru bisa dibayar oleh si mucikari ini? Jadi ancaman itu dia penjeratan hutang, makanya kami kenakan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena ada penjeratan hutang di situ terhadap korban. Jadi korban dibeli dari agen yang satu kepada agen yang kedua ini, dibayar dari agen yang satu untuk melayani di agen yang kedua ini. Tanah Sairus Teofandi melaporkan untuk Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Pelaku pembunuhan aktor Sandi Permana akhirnya ditangkap penyidik Resmob Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Kabupaten Bekasi. Saat ini pelaku sudah berada di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Pasca dilakukan penangkapan di kawasan Dusun Poris Kutamukti, Kutawaluya, Karawang, Jawa Barat, pelaku pembunuhan terhadap aktor Sandi Permana Rabu siang tiba di Polda Metro Jaya. Pelaku diketahui bernama Nanang alias Gimbal, merupakan tetangga dari almarhum Sandi Permana sendiri. Saat tiba di Polda Metro Jaya, pelaku dikawal ketat penyidik Resmob Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Metro Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Belum ada keterangan apapun dari Polda ataupun pelaku saat tiba di Polda Metro Jaya. Saat ini pelaku langsung menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus pembunuhan aktor Sandi Permana, salah satu pemeran sinetron Mak Lampir. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka dalam kasus vonis bebas terdakwa Ronald Tanur. Dalam penyelidikan, Rudi diketahui menerima suap sebesar $63.000 Singapura dari berbagai pihak dalam upaya pembebasan Ronald dari dakwaan kasus pembunuhan. Barang bukti uang hasil suap dan gratifikasi yang disita penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung dari mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono Selasa malam. Uang sebanyak 21,4 miliar dalam berbagai pecahan mata uang asing ini disita dari 2 kediaman Rudi di Jakarta dan Palembang Selasa pagi. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menjelaskan, Rudi yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ketika sidang kasus pembunuhan Ronald Tanur berjalan, diduga kuat ikut terlibat dalam vonis bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Berdasarkan hasil penyelidikan, Rudi diduga menerima uang $43.000 Singapura langsung dari tersangka Lisa Rahmat dan melalui terdakwa Erin Tuada Manik $20.000 Singapura atas penanganan perkara Ronald Tanur. Uang tersebut diberikan agar Rudi bisa mengatur komposisi majelis hakim yang bakal menangani perkara ini. Atas dasar itu, penyidik melakukan penangkapan kepada Rudi di Palembang dan langsung memeriksanya sebagai saksi selama 2 jam hingga akhirnya ditetapkan tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Rudi kemudian ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dijerat pasal berlapis tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Aji Atmoko, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.